Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Amin. 2023, the year of divine restoration. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan kabar baiknya, sebelum Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput saudara, menjemput saya, dari semua yang pernah hilang sejak zaman Adam, termasuk semua milikmu yang pernah hilang, akan dipulihkan, akan dikembalikan. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik secara kualitas, secara kuantitas. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar satu hal yang sangat sederhana sekali. Ini sangat prinsip sekali buat saudara, buat saya yang hidupnya di bawah kasih karunia atau di bawah perjanjian baru. Seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara, bahwa di bawah perjanjian baru, di bawah kasih karunia, segala sesuatunya beroperasi, berjalan berdasarkan apa yang saudara dan saya percaya. Ini sangat erat sekali hubungannya dengan pemulihan saudara. Itu sebabnya saudara harus betul-betul mengerti. Sekali lagi saya ulangi, di bawah perjanjian baru, di bawah kasih karunia, segala sesuatunya berjalan beroperasi berdasarkan apa yang saudara percaya. Semuanya berjalan berdasarkan iman. Amin. Jadi saudara harus mengerti betul bagaimana caranya iman beroperasi. Tetapi sayangnya ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana caranya iman beroperasi. Kita sudah sama-sama belajar minggu yang lalu, apa itu iman? Apa itu roh iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi bagaimana caranya iman beroperasi? Saudara percaya dengan hatimu, saudara memperkatakannya dengan mulut saudara, kemudian saudara akan melihat manifestasinya. Amin. Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik akan menyimpan perbendaharaan yang baik di dalam hatinya. Jadi kalau saudara mau melihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu, saudara harus terlebih dahulu mempercayai dan menyimpan sesuatu yang baik dalam hatimu. Konteksnya dalam hal ini adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Simpan semua firman Tuhan, simpan semua janji Tuhan, kemudian perkatakan dengan mulutmu, saudara akan melihat manifestasinya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, barang siapa suka menggemakannya, memperkatakan berulang-ulang, kamu makan buahnya. Kalau saudara memperkatakan hal-hal yang baik, kehidupan, saya sehat, saya kuat, amin, saudara akan makan buahnya. Tapi kalau saudara senantiasa memperkatakan hal-hal yang tidak baik, kematian, saya capek, saya lelah, saya udah tua, saya nggak sanggup lagi, saudara makan buahnya. Jadi betapa pentingnya apa yang keluar dari mulut saudara, itu yang harus dijaga. Itu sebabnya saudara harus mengerti bagaimana caranya sekarang orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru di bawah kasih karunia beroperasi. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ini sangat penting sekali. Karena saya akan memberitahukan sama saudara kenapa penting, bagaimana caranya saudara beroperasi, percaya dan berkata-kata. Karena saudara dan saya hari ini hidup di satu zaman, di satu masa, di mana saudara harus pegang prinsip ini. Dan ketika saudara pegang prinsip ini, saudara akan tahu apa yang akan Tuhan lakukan buat saudara. Saudara siap diberkati? Amin. Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Apa artinya? Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus yang menggenapi hukum Taurat, dan orang yang percaya sama Yesus, dia dibenarkan. Ini intisarinya. Sekarang kita breakdown ayatnya ke bawah. Apa maksudnya? Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Apa itu kebenaran karena hukum Taurat? Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kebenaran karena hukum Taurat dasarnya adalah melakukan. Sekali lagi saya ulangi, kebenaran karena hukum Taurat dasarnya adalah melakukan. Orang yang melakukan 10 hukum Taurat, dia akan hidup, dia akan selamat, dia akan dibenarkan. Nah, ini kebenaran karena hukum Taurat, dasarnya adalah melakukan.
Ayat berikutnya, 6-10. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman ini dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Tetapi kebenaran karena iman. Nah sekarang ada satu kebenaran lagi. Kebenaran karena iman. Tadi kebenaran karena hukum Taurat. Apa itu kebenaran karena hukum Taurat? Melakukan. Orang yang melakukan selamat, hidup, dibenarkan. Tetapi kebenaran karena iman. Apa itu kebenaran karena iman? Kita lihat dulu kalimatnya. Berkata demikian, jangan katakan dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga. Yaitu untuk membawa Yesus turun. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, nanti kita akan lihat, nanti saya kasih tahu sama saudara, sesungguhnya apa yang Paulus katakan di sini, dia kutip dari perjanjian lama. Tapi kita baca dulu. Jangan katakan dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Membawa siapa turun? Yesus. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi fokusnya adalah kepada Yesus. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di mana? Dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kami beritakan, yang kami katakan. Terus, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, apa artinya? Berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, apa artinya? Percaya, berkata dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, memperkatakan dan diselamatkan. Apa itu kebenaran karena iman? Apa itu kebenaran karena iman? Jika kamu mengaku dengan mulutmu, artinya apa? Berkata. Dan percaya dengan hatimu, artinya apa? Percaya. Apa itu kebenaran karena iman? Percaya dan berkata. Perhatikan baik-baik, lihat bedanya. Saudara harus tahu bedanya. Saudara harus tahu posisi saudara di mana. Ini sangat penting sekali. Kebenaran karena hukum Taurat dasarnya adalah melakukan. Orang yang melakukan akan hidup. Tapi kebenaran karena iman, apa dasarnya? Percaya dan berkata. Bisa lihat bedanya? Kebenaran karena hukum Taurat adalah melakukan. Kebenaran karena iman adalah percaya. Percaya dengan hatimu dan berkata dengan mulutmu. Amin. Mengerti sampai di sini? Oke, sekarang kita lihat ayat yang Paulus tadi tulis dalam kitab Roma. Sesungguhnya Paulus tulis, dia kutip dari perjanjian lama. Ulangan pasal 30. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit di tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Apa yang Paulus tulis tadi dalam kitab Roma, Paulus cuplik dari ayat ini. Sebab perintah ini, katakan bersama saya, perintah ini. Perintah yang mana? 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit di tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukan.
Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya dan memperdengarkannya kepada saudara untuk dilakukan? Nya-nya di sini. Apa yang dimaksud dengan nya di sini? Sebab perintah ini 10 hukum Taurat. Jadi di sini berbicara tentang hukum Taurat. Jadi hukum Taurat, perhatikan baik-baik, diberikan kepada saudara untuk dilakukan. Prinsipnya ingat, kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukan. Orang yang melakukan akan hidup karenanya. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Karena hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali Yesus. Dia satu-satunya manusia yang sempurna. Karena dia datang ke dalam dunia ini 100% Allah, dia 100% manusia. Dia satu-satunya yang sanggup menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya jangan tempatkan dirimu di bawah hukum Taurat. Karena dasarnya adalah melakukan. Waktu kamu melakukan, dituntut kesempurnaan. Dan enggak ada seorang pun yang sempurna kecuali Yesus. Itu sebabnya Alkitab tadi mengatakan sebab Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya. Orang yang percaya sama Yesus, dia memperoleh kebenaran. Nah, ini yang dinamakan kebenaran karena iman, karena percaya. Yesus yang menggenapi hukum Taurat buat saudara, sehingga saudara dan saya yang percaya dengan hatimu dan yang mengaku dengan mulutmu, Yesus Kristus Tuhan, kamu dibenarkan. Amin. Dan sekarang karena kamu sudah dibenarkan, kamu tidak lagi hidup berdasarkan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak hidup beroperasi berjalan berdasarkan apa yang kamu lakukan, tetapi kamu sekarang hidup berjalan berdasarkan apa yang kamu percaya dan kamu katakan. Disinilah saudara beroperasi, disinilah saudara berjalan, disinilah saudara hidup. Jadi kebenaran hukum Taurat dasarnya apa? Melakukan. Saudara dan saya hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi berdasarkan kasih karunia. Bagaimana caranya saudara beroperasi di bawah kasih karunia, di bawah perjanjian baru? Percaya sama apa yang Yesus kerjakan, betul? Kemudian perkatakan, kamu akan melihat manifestasinya. Kalau hari ini kamu sakit, bagaimana caranya saudara beroperasi, berjalan supaya menerima kesembuhan? Percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kemudian perkatakan, Tuhan, aku bersyukur, aku percaya Engkau sudah gantikan posisiku di atas kayu salib. Engkau dihancurkan, Engkau diremukkan, hancur-hancuran. Engkau tidak berbentuk lagi. Bentuknya tidak lagi seperti anak manusia. Orang mengira Engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya bukan probably, surely. Ini yang sesungguh-sungguhnya terjadi di atas kayu salib. Engkau sedang menanggung penyakit saya. Engkau sedang menanggung penderitaan saya. Supaya hari ini aku percaya oleh bilur-bilurmu penyakitku disembuhkan. Waktu kamu percaya memperkatakan, kamu lihat manifestasinya. Kamu terima hidup yang lebih sehat. Kamu terima tubuh yang lebih kuat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Percaya, berkata, melihat manifestasinya. Ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Ini berbicara tentang hukum Taurat. Betul? Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk apa? Dilakukan. Kenapa? Karena hukum Taurat dasarnya adalah melakukan. Tapi Paulus cuplik ayat ini tadi. Dan Paulus berkata, tapi firman itu sangat dekat kepadamu, di mulutmu, di dalam hatimu, untuk diberitakan. Bukan lagi untuk dilakukan. Tapi untuk apa? Diberitakan. Amin. Kamu percaya. Jadi sudah bisa lihat bedanya. Fokusnya udah berubah. Tadi ini fokusnya tentang hukum Taurat. Tetapi tadi Paulus waktu tulis ayat ini, Paulus fokusnya kepada Yesus. Siapakah yang akan naik? Kalau Musa berkata, siapakah yang akan naik ke langit? Betul? Untuk mengambilnya dan memperdengarkannya supaya kamu melakukan. Tapi Paulus berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk membawa Yesus turun? Nah, beda.
Fokusnya bukan lagi tentang hukum Taurat, tapi fokusnya tentang Yesus. Fokusnya bukan lagi tentang apa yang kamu lakukan, tapi fokusnya sekarang tentang apa yang sudah Yesus selesaikan. Beda. Kamu percaya, kamu memperkatakannya, dan kamu melihat manifestasi. Jadi segala sesuatunya sekarang semuanya beroperasi berdasarkan apa yang kamu percaya dan kamu katakan. Disitulah kamu hidup. Disitulah kamu berjalan. Disitulah kamu beroperasi. Jadi betapa pentingnya apa yang kamu percaya dan kamu katakan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Seberapa banyak di antara saudara yang mau melihat hal-hal yang baik terjadi dalam seluruh area kehidupanmu? Oke, Tuhan udah catat semua yang angkat tangan. Saya rindu hal-hal yang baik terjadi dalam seluruh area kehidupanmu. Sehingga saudara berkata, I love it, I love it. Pastor, saya suka hidup saya. Saya senang sekali. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. I love it, saya suka. Tapi ada orang Kristen yang berkata, Pak Pendeta, saya nggak suka hidup saya. Saya capek, saya lelah. Nah ini aneh ini. Barang siapa mau mencintai hidup, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang luar biasa. Amin. Siapa yang mau mencintai hidup, sehingga saudara berkata, I love it, I love this life. Dan melihat hari-hari baik, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara bisa lihat segala sesuatunya berbicara berhubungan dengan apa yang saudara perkatakan. Ayat yang tadi juga berkata, firman itu dekat kepadamu, di hatimu, dan di mulutmu untuk apa? Diperkatakan. Semuanya berhubungan dengan apa yang kamu katakan. Kalau orang dunia berkata, 2023 semakin gelap, semakin suram, semakin sulit, ekonomi nggak bergerak. Saudara udah tahu kebenaran. Kalau saudara mau melihat hari-hari baik, jaga lidahmu. Jangan perkatakan sama seperti yang orang dunia katakan. Tapi perkatakan yang baik. Itu sebabnya saudara harus terlebih dahulu percaya, menyimpan semua yang baik. Situasi apapun yang kamu hadapi, kalau kamu simpan yang baik, tetap keluarnya yang baik. Orang dunia berkata gelap, semakin susah, semakin sulit, semakin turun, ekonomi nggak bergerak. Tapi saudara akan tetap berkata, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan yang Dia miliki di surga. Amin. Saudara terus memperkatakan, saudara akan melihat manifestasinya. Amin. Dunia boleh gelap, terang Tuhan semakin bersinar atas saudara. Kemuliaan semakin nyata atas saudara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun akan datang kepada terangmu. Kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepadamu. Siapa yang perintahkan? Tuhan yang perintahkan datang kepadamu. Kenapa? Karena kamu percaya. Kamu memperkatakan. Dan Tuhan akan menggenapi. Dia memberikan manifestasinya dalam hidup saudara. Barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Hari-hari baik, hidup dan hari-hari baik. Terjemahannya adalah life and see good days. Good days. Katakan bersama saya, good days. S-nya panjang. Kenapa? Hari-hari baik selalu ada dalam sepanjang hidup saudara. Amin. Jadi hari-hari baik selalu ada sepanjang hidup saudara. Nanti akan saya jelaskan sama saudara, kenapa hari-hari baik selalu ada sepanjang hidup saudara. Bagaimana dengan hari jahat, Pak? Kita sudah belajar, kalau iblis memberikan pencobaan sama saudara, singkat. Singkat. Nggak lama, singkat. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan sama kamu untuk keluar dari pencobaan. Dan waktu kamu keluar dari pencobaan yang disebabkan oleh iblis, keadaanmu nggak sama seperti keadaan sebelumnya. Keadaan kamu lebih baik. Dia memperlengkapi, dia meneguhkan, dia mengokohkan, dia menguatkan kamu. Amin. Efesus pasal
6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini ada janji Tuhan, waktu kamu menghadapi hari yang jahat, kamu tetap berdiri. Amin. Dan kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Hari yang jahat di sini, terjemahannya adalah evil day. Katakan bersama saya, evil day. Jangan pakai S. Kalau pakai S lama artinya. Jadi saudara bisa lihat di sini bedanya. Waktu Alkitab berbicara tentang hari baik, Alkitab berkata, good days. Tapi waktu Alkitab berbicara tentang hari yang jahat itu, definite artikel, hari yang jahat itu, Alkitab menggunakan istilah evil day. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau kasih tahu sama saudara? Hari-hari yang buruk itu singkat. Serangan musuh itu singkat. Tapi hari-hari baik, kebaikan Tuhan, hari-hari yang baik selalu ada sepanjang musim hidup saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Hari-hari baik, kebaikan Tuhan selalu ada sepanjang musim kehidupan saudara, kehidupan saya. Kenapa saya katakan demikian? Itu sebabnya saudara harus tahu sekarang saudara sedang hidup di masa apa. Perhatikan baik-baik. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Waktu Yesus ada di Nazaret pada hari Sabat, sudah menjadi kebiasaan Yesus hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan dia baca nas dari kitab suci. Waktu itu dia baca nas dari Nabi Yesaya, kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Stop. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk. Tahukah saudara, nas yang Yesus baca dari kitab Yesaya, sesungguhnya kalimatnya belum selesai sampai di sini. Masih ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kita lihat dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ini yang Yesus baca. Waktu Yesus ada di Nazaret, dia buka kitab Yesaya, dia buka dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Nasnya berbunyi begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Titik. Ini ayat yang sesungguhnya. Tapi waktu Yesus ada di Nazaret, di dalam rumah ibadat, dia baca nas ini, dia baca sampai di untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Titik. Dan hari pembalasan Allah kita, Yesus nggak baca. Dia baca hanya untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Dia baca hanya sampai sini. Dia tutup kitabnya.
Dia berikan kembali kepada pejabat, lalu dia duduk. Di mana Yesus stop dan tutup kitabnya. Di situ juga saudara harus stop dan tutup kitabnya. Amin. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara. Saudara dan saya tidak hidup di hari pembalasan, tapi hari ini saudara dan saya hidup di tahun rahmat Tuhan. Tahun kebaikan Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Amin. Jadi kedatangan Yesus untuk memberitahukan dua hal. Yang pertama, tahun rahmat Tuhan. Yang kedua adalah hari pembalasan. Kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Kedatangan dia yang pertama. Itu sebabnya waktu dia datang yang pertama, dia masuk ke rumah ibadat di Nazaret untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Selesai. Karena kedatangan dia yang pertama untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Dan tahun rahmat Tuhan sudah berlangsung 2000 tahun lebih. Sampai hari ini. Saudara dan saya sekarang hidup di tahun rahmat Tuhan. Hari pembalasan akan datang. Kapan? Setelah saudara dan saya diangkat naik. Waktu kedatangan dia yang kedua kali. Jadi kamu tidak hidup di hari pembalasan. Kamu hidup di tahun rahmat Tuhan. Kita sudah belajar tentang hari pembalasan. Orang percaya tidak akan hidup di hari pembalasan. Waktu dia datang yang kedua kali, kamu diangkat dulu. Baru hari pembalasan terjadi. Kapan? Waktu dia datang yang kedua kali. Tapi banyak orang Kristen yang berkata, kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Dari kecil, dari sekolah minggu sampai ikut ibadah umum, saya selalu dengar pendeta ngomong, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi Tuhan nggak datang. Mereka mengejek. Petrus berkata, di akhir zaman ini akan muncul pengejek-pengejek. Mereka mengejek tentang janji kedatangan Tuhan. Saudara tahu kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Dan dia tetap membiarkan tahun rahmat Tuhan terus berlangsung? Kenapa dia masih belum datang sampai hari ini? Kenapa dia masih tetap biarkan tahun rahmatnya ini masih berlangsung? Kenapa? 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Kalau dia bilang datang, dia pasti datang. Tetapi kenapa dia belum datang sampai hari ini? Kenapa dia masih biarkan tahun rahmatnya masih berlangsung terus? Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki, ini kehendak Tuhan, ini isi hatinya Tuhan. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Zero yang binasa. Ini isi hatinya Tuhan. Betapa Tuhan baik. Berapa penduduk dunia sekarang? 8 miliar? 9 miliar? Tuhan tidak mau sampai ada yang satu pun binasa. Jangan sampai ada yang binasa. Tapi semua tergantung kembali kepada kehendak bebas masing-masing. Tapi ini isi hatinya Tuhan. Tuhan mau semuanya berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Ini isi hatinya Tuhan. Tuhan tetap sabar. Itu sebab dia biarkan tahun rahmat Tuhan ini terus berlangsung. Amin. Dia gak pernah lalai tepati janji. Dia pasti datang. Alasan satu-satunya alasan kenapa dia belum datang dan dia tetap membiarkan tahun rahmat Tuhan berlangsung terus. Kenapa? Karena dia menghendaki jangan sampai ada yang binasa. Dia mau semuanya berbalik dan bertobat. Itu sebabnya beritakan Injil kasih karunia. Berbahagialah orang yang kedatangannya memberitakan kabar baik. Amin. Beritakan kabar baik. Supaya orang semakin banyak bertobat, diubahkan pikirannya. Nah ini yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya dia masih sabar. Dia belum mau datang. Dia masih biarkan tahun rahmatnya masih terus berlangsung. Saudara dan saya hari ini masih hidup di tahun rahmat Tuhan.
Amin. Nah, tahun rahmat Tuhan terjemahannya adalah dektos. Saudara hidup di tahun rahmat Tuhan. Dektos bahasa Yunaninya. Artinya apa? Saudara hidup di waktu-waktu yang paling diberkati. Wow, di mana keselamatan? Keselamatan, seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara, keselamatan bukan hanya pindahin kamu dari neraka ke surga. Tapi soteria, kata bendanya, keselamatan. Kemudian kata kerjanya, soso, menyelamatkan. Itu to make whole, menyembuhkan kamu. To protect from danger, melindungi kamu dari bahaya. To prosper, memberkati kamu berlimpah-limpah. Saudara dan saya hidup di waktu-waktu yang paling diberkati, di mana kesembuhan, proteksi dan perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan dan kasih karunia diberikan kepada kamu. Kesembuhan, proteksi, berkat yang berlimpah-limpah, kebaikan, kasih karunia diberikan kepada kamu secara cuma-cuma dan berlimpah-limpah. Saudara dan saya sekarang hidup di waktu-waktu seperti ini. Dektos. Amin. Jadi saya mau saudara mengerti. Itu sebabnya saya mau saudara mengerti. Kamu harus tahu di mana posisi kamu. Dan bagaimana caranya kamu beroperasi, hidup, berjalan di dalamnya. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, maka saya akan khotbah tentang hukum Taurat. Kalau saudara hidup di hari pembalasan, maka saya akan khotbah tentang hari pembalasan. Tapi sekarang saudara hidup di zaman tahun rahmat Tuhan. Hidup di bawah kasih karunia. Itu sebabnya saya berkhotbah tentang kasih karunia. Jadi pastikan saudara mendengar yang betul. Jangan mendengar yang salah. Amin. Jadi saudara hidup di tahun rahmat Tuhan. Dektos. Di waktu-waktu yang paling diberkati. Kenapa? Karena kesembuhan, perlindungan, berkat, kebaikan, kasih karunia diberikan kepadamu cuma-cuma dan berlimpah-limpah. Amin. Nah, saudara hidup di dektos. Apa yang Tuhan lakukan ketika kamu hidup di dektos? Perhatikan baik-baik. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Kata perkenanan di sini terjemahannya adalah dektos. Amin. Jadi waktu saudara hidup dalam dektos time, waktu perkenanan, apa yang Tuhan lakukan sama saudara? Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan kau. Amin. Inilah saatnya Tuhan akan mendengarkan saudara. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Amin. Apa yang sesungguhnya Paulus mau sampaikan sama saudara? Saudara dan saya yang hidup di dektos time, waktu-waktu hidup yang di dalam waktu-waktu yang diberkati, di mana Allah akan memberikan keselamatan, kasih karunia secara cuma-cuma berlimpah-limpah. Paulus mau berkata sama saudara, di dalam dektos time ini, sesungguhnya saudara tidak perlu lagi menunggu Allah menyelamatkan kamu. Saudara nggak perlu lagi tunggu Allah menyembuhkan kamu. Saudara nggak perlu lagi tunggu Allah memberkati kamu. Inilah saatnya Tuhan menyembuhkan kamu. Inilah saatnya Tuhan memberkati kamu. Inilah saatnya Tuhan memulihkan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi sekaranglah saatnya, sekarang saatnya. Tapi saudara harus tahu bagaimana caranya semuanya beroperasi. Betul? Karena saudara harus tahu apa yang Tuhan lakukan ketika kamu ada dalam dektos time. Aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Jadi gunakan kesempatan ini. Tuhan mendengar saudara. Itu sebabnya perhatikan baik-baik apa yang kamu katakan. Nah, ini yang saya jelaskan dari awal sama saudara. Kita beroperasi berdasarkan apa yang kita percaya dan kita katakan. Waktu kita mengatakan Tuhan mendengar. Dan dia akan menggenapi. Dia memanifestasikan.
Amin. Jadi latar belakang Paulus mengatakan ini, karena Paulus mengacu kepada orang-orang Yahudi, tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena Paulus percaya ketika orang-orang Yahudi berdoa pada waktu-waktu tertentu, ketika mereka mengacu kepada waktu orang Yahudi berdoa pada waktu-waktu tertentu, mereka percaya bahwa pada waktu-waktu tertentu ini, ketika mereka berdoa, mereka berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar mereka, dan Tuhan menolong mereka. Ini tradisi orang Yahudi, mereka berdoa pada waktu-waktu tertentu. Saudara nggak perlu ikutin, karena ini semua merupakan gambaran. Tidak lain, tidak bukan tentang siapa? Tentang Yesus. Menurut tradisi orang Yahudi, biasanya mereka berdoa pada waktu kapan? Kita akan lihat, perhatikan baik-baik. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Jadi tradisi orang Yahudi. Mereka percaya ini waktu sembahyang ini jam berapa? Jam 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini tradisi orang ini, mereka berdoa jam 3 petang. Bukan jam 3 petang, tapi jam 9 dan jam 3 petang. Tapi kebetulan peristiwa ini dicatat mereka sedang berdoa waktu jam 3 petang. Mereka percaya di waktu-waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Ketika mereka berdoa di jam 3, jam 9, jam 3, mereka berkenan di hadapan Tuhan. Waktu mereka berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan menolong mereka. Satu lagi, perhatikan baik-baik. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi di sini ada seseorang yang bernama Cornelius. Dia seorang perwira pasukan Romawi, pasukan Italia. Dan dia takut akan Tuhan dan dia berdoa kepada Allah. Dia mengikuti tradisi orang Yahudi berdoa. Dia berdoa jam 3 petang. Betul? Dan dia mendapatkan penglihatan. Jadi mereka percaya pada waktu-waktu ini, jam 9, jam 3 petang, ini adalah waktu-waktu perkenanan. Ketika mereka berdoa, Tuhan di waktu-waktu ini, Tuhan berkenan sama mereka. Kemudian Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan menolong mereka. Saudara nggak perlu doa jam 9, jam 3 petang. Saudara bisa berdoa kapan saja. Tuhan mendengar kamu. Amin. Tapi semuanya ini merupakan gambaran. Gambaran tentang waktu perkenanan. Nah, ini semua merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus. Karena di bait Allah, ini tradisi orang Yahudi, di bait Allah, setiap hari ada sebanyak 2 kali korban yang dipersembahkan. Betul? Yang pertama jam 9 pagi, yang disebut dengan korban pagi. Kemudian domba yang kedua yang dipersembahkan adalah waktu petang, jam 3 petang. Korban pagi dan korban petang. Waktu domba dipersembahkan, disembelih, ada darah tercurah. Betul? Darah yang tercurah adalah darah yang mengcover dosa mereka. Dosanya di cover. Sehingga waktu mereka berdiri di hadapan Allah, Allah tidak bisa melihat dosa mereka, Allah melihat darah anaknya. Waktu mereka berdiri di hadapan Tuhan, karena ada darah domba yang tercurah, mereka berkenan di hadapan Tuhan. Itulah saatnya perkenanan. Waktu mereka berdoa, Tuhan dengar doa mereka. Waktu mereka minta tolong, Tuhan menolong mereka. Dan semuanya ini menggambarkan tentang siapa? Yesus. Alkitab berkata, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan jam 3 petang, tepat jam 3 petang, dia mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya. Seorang perwira Romawi menombak Yesus, darah tercurah. Darah yang tercurah bukan mengcover dosamu, tapi darah yang tercurah menghapus dosamu. Kalau darah binatang saja bisa membuat orang Yahudi berkenan di hadapan Tuhan, apalagi darah anaknya.
Wow. Amin. Apalagi darah anaknya. Kalau dengan darah binatang mereka bisa percaya. Di saat-saat mereka menghadap Tuhan, itulah waktu perkenanan. Terlebih lagi darah anaknya. Sejak Yesus curahkan darahnya di atas kayu salib, darahnya bukan mengcover dosamu, darahnya menghapus dosamu. Satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Sejak darahnya tercurah di atas kayu salib, menguruskan kamu satu kali untuk selamanya. Keep on, keeping on. Dia mati, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Sebelum dia datang yang kedua kali, hari pembalasan, sejak dia curahkan darahnya, sampai sebelum dia datang yang kedua kali, inilah yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan. Dektos time. Amin. Ketika kamu berdiri di hadapan Tuhan, kamu berkenan. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena darah anaknya sudah tercurah. Darahnya membuat kamu berkenan. Amin. Dan ketika Tuhan berkenan, apa yang Tuhan lakukan? Aku akan mendengarkan kamu. Waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong kamu. Amin. Jadi pergunakan baik-baik dektos time. Ketika aku berkenan, aku akan mendengarkan kamu. Itu sebabnya kamu harus mengerti bagaimana caranya kamu sekarang beroperasi di dektos time. Pergunakan baik-baik. Perkatakan yang baik. Karena Tuhan akan mendengar. Amin. Tuhan akan mendengar. Jadi pergunakan. Simpan semua yang baik dalam hatimu. Amin. Simpan semua firman Tuhan. Simpan semua janji Tuhan dalam hatimu. Sekalipun situasinya gak baik, tetap yang keluar akan baik. Ketika yang keluar baik, Tuhan mendengar. Tuhan berkenan. Tuhan akan menggenapi manifestasinya dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hari ini saudara hidup di dektos time. Tahun-tahun, waktu-waktu yang begitu diberkati. Amin. Di mana kasih karunia, kebaikan Tuhan, kesembuhan, berkat, pemulihan, semuanya diberikan kepadamu secara cuma-cuma dan berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi betul-betul pergunakan baik-baik. Darahnya sudah tercurah. Itu sebabnya Alkitab berkata, miliki keberanian sekarang. Menghampiri tak-tak kasih karunia. Amin. Kamu akan menerima rahmat, menemukan pertolongan kamu, dan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Itu sebabnya siapa di sini yang mau melihat hari-hari baik? Amin. Dan berkata, I love it, I love it. Amin. Jaga lidahmu terhadap yang jahat. Bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Karena kita sekarang hidup, berjalan, beroperasi berdasarkan apa yang kita percaya dan kita katakan. Dan di dektos time ini, Tuhan berkenan sama kamu. Tuhan berkenan. Amin. Termasuk Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi di dektos time ini termasuk, inilah saatnya kamu dipulihkan. Jadi kalau saudara mau melihat pemulihan terjadi dalam hidupmu, perkatakan semua yang baik. Di dalam seluruh area kehidupan yang kamu mau lihat pemulihan itu terjadi. Oke? Seperti biasa, setiap tahun, di awal tahun saya selalu memberikan kepada saudara yang namanya wish card. Betul? Wish card. Harapan-harapan saudara. Tulis harapan-harapan saudara sesuai dengan tema tahunan. Betul? Kalau the battle is the Lord, Tuhan berperang buat kamu, di situ saudara tulis area mana yang kamu kehendaki Tuhan berperang buat kamu. Betul? The battle is the Lord's. Waktu the year of Amin, saya tidak kasih wish card. Kenapa? Saya tidak mau batasin janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan. Silakan aminkan semua janji Tuhan. Kalau saya kasih wish cardnya nggak akan pernah muat. Tapi tahun ini ada wish card. Saudara bisa kunjungi nanti. Minggu ini akan keluar. Kenapa saya kasih sekarang? Karena saya mau saudara menulis. Karena di situ akan ada nanti daftarnya. Kalau kamu klik nanti di sini Bitly-nya atau kamu scan QR-nya akan keluar seperti ini. Nah, tuliskan pemulihan yang Anda inginkan.
Pemulihan pertama, pemulihan kedua, keluarga saya dipulihkan. Tuhan, kemarin proyek saya hilang, balikin Tuhan, pulihkan. Anak saya pergi Tuhan, belum kembali sampai. Tuhan, kembalikan anak saya. Tuliskan. Sekarang saya baru kasih sekarang supaya saudara menulis dengan iman. Karena kamu sudah belajar dari awal tahun. Kamu sudah belajar apa itu konsep pemulihan dari Tuhan, apokatastasis, the more perfect stage before the fall. Amin. Kamu sudah tahu semua kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib buat kamu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga kamu punya iman. Datang di hadapan Tuhan. Karena kamu tahu ada seseorang yang sudah bayar semua hutang dosamu. Amin. Dan kamu percaya kegagalan apapun yang kamu alami di hari-hari kemarin, kegagalan itu bukan akhir segalanya. Sekarang kamu tahu ada seseorang yang sudah bayar semua kegagalan kamu. Waktu kamu mengalami kegagalan, mungkin ada kehilangan di sana. Tapi karena kita tahu sekarang ada seseorang yang sudah bayar kegagalan saya. Itu sebabnya apa yang hilang waktu saya gagal, Tuhan balikin. Balikin. Nah, kamu sudah tahu kebenaran. Amin. Kamu sudah tahu apa itu konsep pemulihan dari Tuhan. Kamu sudah tahu apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Kamu simpan semua dalam hatimu. Kamu katakan. Amin. Kamu katakan. Jangan seperti bangsa Israel. Tuhan berkenan memulihkan kamu. Dan sekarang kamu tahu hari ini kamu hidup di Dektos time. Tahun perkenanan. Tuhan sedang berkenan sama kamu. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Tapi karena darah anaknya yang membuat kamu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar kamu. Jangan seperti bangsa Israel. Yesaya pasal 42 yang kita sudah pelajari. Aku berkenan memulihkan kamu. Tapi kamu bangsa yang dijarah, yang dirampok, yang dimasukin ke dalam lubang. Tapi tidak ada satupun dari kamu yang berkata, pulihkan saya Tuhan, kembalikan saya Tuhan, restore. Gak ada. Tapi kamu sekarang sudah tahu kebenarannya. Dan saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kamu sudah tahu Tuhan berkenan. Kamu sudah tahu bagaimana caranya menerima pemulihan. Percaya, berkata, sekarang tinggal tuliskan. Waktu kamu menulis, sama seperti kamu datang sama Tuhan. Pemulihan pertama, keluarga saya. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Selama 2-3 tahun kemarin, bisnis hilang, omset turun. Tuhan, pulihkan bisnis saya Tuhan. Apokatastasis. Saya dipulihkan 2 kali lipat. Tuhan, saya hilang 1 miliar, balikin 2 miliar Tuhan. Amin. Saudara menulis demikian karena kamu sudah mengerti pewahyuannya. Amin. Kamu justru memberikan kemuliaan, bukannya kurang ajar, enggak. Saya datang sama Tuhan, Tuhan kembaliin 2 kali lipat, bukannya kurang ajar. Justru saudara memberikan kemuliaan kepada apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Buat kamu. Katakan, pemulihan pertama, pemulihan kedua, pemulihan ketiga. Kalau ada 20, download 4 kali. Tulis lagi. Simpan. Nanti akan kembali sama saudara dalam bentuk PDF. Simpan. Dan perkatakan terus setiap hari. Percaya? Katakan. Tuhan akan memanifestasikan semua yang kamu percaya. Kamu akan melihat manifestasi dalam hidupmu. Oke? Kita akan terus belajar tentang pemulihan dari Tuhan. Minggu depan saya akan berbicara tentang pemulihan untuk keluargamu. Oke, kita sudah belajar konsep pemulihan, prinsip pemulihan, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah lakukan. Kita sudah belajar tentang konsep pemulihan untuk semua bisnis, untuk semua yang hilang. Minggu depan, 2 minggu ke depan kita akan belajar konsep pemulihan di dalam keluarga, untuk keluargamu. Ini penting sekali. Anak yang hilang, anak yang pergi, Tuhan akan kembalikan. Amin. Tuhan akan kembalikan. Hubungan yang retak, Tuhan akan pulihkan. Kita akan sama-sama belajar. Oke? Ada begitu banyak cerita-cerita tentang keluarga dipulihkan. Ada begitu banyak. Tapi banyak orang Kristen yang waktu mendengar kesaksian keluarga dipulihkan, mereka berkata, Pak, saya udah capek. Kalau saya sih udah capek, Pak. Sama suami saya udah capek sama istri saya udah capek sama anak saya. Kasih kesempatan buat Tuhan. Kasih kesempatan buat Tuhan. Oke? Masih ingat? Mujizat yang Tuhan lakukan pertama kali merubah air menjadi anggur. Di mana?
di pesta perkawinan di Kana. Di pesta perkawinan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat yang sama dalam keluargamu. Dalam perkawinanmu. Amin. Akan dipulihkan. Amin. Saya tidak menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluargamu atau perkawinanmu. Ini bukan tentang usaha kamu. Tapi dia yang memulihkan. Oke, cukup. Nanti khotbah 2 kali. Minggu depan. Oke, saudara belajar sesuatu hari ini? Oke, kamu hidup di Dektos time. Kamu harus tahu ini. Dan kamu harus tahu bagaimana caranya kamu beroperasi. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan kau. Itu sebab perhatikan baik-baik apa yang kamu katakan. Kamu perkatakan yang baik, Tuhan mendengar, Tuhan memberikan yang baik sama kamu. Oke? Barang siapa mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Perkatakan yang baik. Amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat. Kami tidak lagi hidup berjalan, beroperasi berdasarkan apa yang kami lakukan. Tapi kami hidup di bawah kasih karunia. Kami hidup, berjalan, beroperasi berdasarkan apa yang kami percaya. Dari semua yang anakmu selesaikan di atas kayu salib. Dan kami memperkatakan, kami melihat semua yang anakmu sudah selesaikan dimanifestasikan dalam seluruh kehidupan kami. Dan ini adalah saatnya Dektos. Waktu-waktu perkenanan. Kami hidup di waktu-waktu yang sangat diberkati. Karena apa yang anakmu lakukan, engkau berkenan kepada kami. Pada waktu engkau berkenan, engkau akan mendengarkan kami. Itu sebabnya kami tahu Tuhan. Kami mau mencintai hidup. Kami mau melihat hari-hari baik. Kami hanya menyimpan yang baik. Kami hanya memperkatakan yang baik. Engkau berkenan dan engkau akan memanifestasikan semua yang baik terjadi dalam seluruh area kehidupan kami. Sehingga kami berkata, I love this life. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.